Nah, sekarang bagaimana sih cara kita baca rambu gitu ya? Nah, baca rambu itu ternyata lebih canggih dibanding kalian baca, sekedar misalnya baca penggaris gitu ya. Kalau misalnya baca penggaris kan kita tahu, oh berhenti di situ, disamain dengan garis itu artinya, oh panjangnya mungkin 15,2 sentimeter gitu ya. Nah, saat kita baca rambu, itu di alatnya ya, alat yang kalian lihat di waterpass-nya, itu kan biasanya ada bulatan ya. Nah, bulatan ini seperti biasa kayak di kamera gitu, ada, 2 benang ya, kita sebutnya sebagai benang si garis itu. Ada 2 benang yang tengahnya tentunya adalah ya ini titik tengah antara kedua benang ini. Dan yang keren di waterpass itu dia ada benang atas dan benang bawah namanya. Nah, jadi bacaan tengah itu adalah bacaan yang tentunya kita harus baca ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bacaan tengah belakangnya berapa, bacaan tengah mukanya berapa, ya udah gitu kan. Itu kurang apa bacaan belakang kurang bacaan muka, ya udah itu adalah beda tingginya selesai. Nah, kalau bacaan atas dan bacaan bawah kenapa kita ukur juga? Karena gini, karena si mmm, rambu-rambu ukur ini tuh ternyata dibuat sudah sesuai dengan Mmm, apa ya, sesuai dengan kaidah. Jadi kayak ada skala gitu, ada faktor skalanya. Nah, untuk rambu-rambu kita biasanya faktor skalanya yang kita akan gunakan itu adalah yang faktor skala 100. Artinya apa? Artinya kalian bisa memperkirakan jarak antara tempat kalian dengan si rambu itu dengan cara membaca si bacaan atas dikurangin bacaan bawah dikali dengan skalanya. Jadi misalnya di sini bacaan atasnya 1501. Nah, bacanya juga ini agak-agak unik ya sebelum kita hitung sana, tapi mungkin ini dulu lebih gampang ya. Nah, jadi misalnya bacaan atasnya 1501, bacaan bawahnya 1343, udah dikali 100, nah jarak kalian itu kira-kira 15,8 meter. Nah, jarak ini buat apa sih sebenarnya? Ini jarak ini buat kalian data kalian ya untuk ngira-ngira. Kenapa? Karena intinya sih gini, semakin jauh jarak Anda, artinya kan, semakin besar kemungkinan kesalahannya gitu ya, dan mungkin kalau terlalu dekat pun ada kemungkinan kesalahan juga. Nah, jadi nanti Anda saat ngukur beda tinggi, itu kalian bisa kira-kira, "Oh yang jaraknya jauh nih mungkin ini yang bobotnya lebih kecil," gitu misalnya. Kalau yang jaraknya cukup lah, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, "Oh ini berarti yang bobotnya lebih besar," misalnya seperti itu. Nah, kalau cara bacanya juga agak unik. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, dia itu hurufnya kayak E gitu. Cuman, saya yakin kalian udah figure out sendiri lah ya, intinya sih gini, intinya yang kalian lihat itu kalau misalnya 13 atau yang paling gampang 15 lah, soalnya dia bacaannya pas 1501 kan. 15 itu adalah di on top of si huruf E yang ya nggak kebalik sih ya, pas huruf E ini gitu. Jadi 14 itu ada di sini, dan 13 itu ada di sini gitu ya. Jadi kadang-kadang kalian pengen kan 15 itu biasanya di tengah-tengah gitu ya. Nah, tidak seperti itu untuk di rambu ukur. Jadi, pas bisa dilihatnya 15 itu di sini. Pas banget di atasnya si huruf E tadi gitu ya. Dan naiknya berarti per 20 gitu ya. Gampang aja makanya si ini itu dibacanya 1422 dan dibacanya itu kita usahakan 4 digit gitu ya. Dan ini ngira-ngira aja, tapi, ngira-ngiranya itu kenapa, ya memang kemampuannya kira-kira sejauh itu gitu ya. Tapi ya itu dia kenapa kita butuh banyak banget koreksi. Nah, lalu selanjutnya hitungan tinggi, saya rasa ini nggak perlu lama-lama kita di slide ini karena ini, gampang aja ya. Intinya sih, beda tinggi gitu ya, antara titik A dengan titik B itu adalah ya udah beda tinggi, jumlah dari beda tinggi yang Anda ukur selama sejauh ini, kayak gitu sih kira-kira ya. Jadi ya udah, dia itu adalah beda tinggi ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, jadilah dapat si tingginya si B. Gitu ya. Nah, untuk prosedur pengukurannya itu seperti apa sih? Jadi kita harus tahu bahwa lagi-lagi ya, ada 3 sumber kesalahan. Yang pertama itu adalah kesalahan dari alat, yang kedua itu dari lingkungan, yang ketiga itu dari si pengukurnya atau dari personalnya. Nah, jadi untuk alat tentunya kita perlu kalibrasi gitu ya. Jadi kalibrasi itu paling nggak kita tahu kemampuan alat kita tuh seberapa sih. Kalau misalnya bagus banget ya syukur, kalau misalnya masih berkurang, masih kurang gitu ya, at least kita tahu kurangnya di mana gitu. Jadi kita perlu, yang namanya mengeliminasi atau memperkecil pengaruh kesalahan kayak gitu ya. Nah, ada 2 yang perlu kita lakukan yaitu ada yang namanya kesalahan kolimasi.
maksudnya ya. Kolimasi itu apa nanti kita akan belajar. Dan kedua adalah kesalahan nol rambu atau kesalahan indeks. Nah, jadi lagi-lagi, nah ini kok agak sedikit berbeda ya. Jadi kita ambil aman aja ya, pokoknya 40 meter maksimum gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, beda-beda maksudnya standar. Toh nanti standar kalian pas kerja itu beda-beda. Toh nanti akan ada apa ya, akan ada SOP-nya kok, dan kalian biasanya baca spek alat gitu ya untuk ketelitian alat itu sebenarnya berapa, paling jauh berapa dan segala macam. Nah, terus habis itu intinya sih ambil aman aja, jangan terlalu jauh. Toh sebenarnya saya kepikiran sih kalau misalnya udah lebih dari 40 meter pun, udah 50 tuh udah kalian mungkin nggak bisa baca apa-apa juga gitu kan. Kenapa? Karena ada juga sih refraksi itu gitu kan. Kalau misalnya terlalu panas, nanti kalian baca tuh kayak kereng gitu kan jadinya. Nah, sebisa mungkin pokoknya kalian nyaman melihat teman-teman kalian gitulah ya. Nah, terus abis itu, itulah kenapa biasanya pengukuran itu nggak di tengah hari bolong gitu. Nggak nggak pas, itulah kenapa pas banget kan. Jadi kalian pagi ngukur, lalu ada makan siang, lalu sehabis makan siang tuh ngukur lagi. Jadi antara antara jam 10 sama jam 2 itu adalah jam-jam di mana matahari itu lagi panas-panasnya, terutama di Katulistiwa gitu ya. Kalau di tempat lain mungkin beda gitu ya. Jadi sebisa mungkin tuh kita menghindari panas lah. Kalaupun harus ngukur panas-panas, biasanya again pakai payung. Bukan buat kalian ya kaliannya juga beruntung sih ya, tapi lebih kepada biar alatnya itu nggak terrefraksi gitu. Lalu kita sebelum dan sesudah kita cek kolimasinya. Jadi nggak cuma sebelum, tapi sesudahnya juga, karena mungkin berubah gitu ya. Kita bisa cek, biasanya juga kita catat kok pengukurannya itu jam berapa sampai jam berapa, suhunya berapa kalau bisa gitu ya, terus keadaan alamnya seperti apa, segala macem gitu ya. Nah, itu tadi udah kita lihat, lalu jarak dari alat sifat datar ke kedua rambu ukur dalam selah harus sama. Ini in a perfect world it would be like that gitu ya. Tapi kadang-kadang memang dunia ini tidak sempurna, tapi ini yang namanya diusahakan gitu ya. Jadi nggak wajib banget, tapi ya diusahakan sangat-sangat gitu ya. Kalau misalnya gampangnya sih gini, kalau misalnya rambunya di sini, lalu rambunya di sini, artinya kalian itu alatnya harus paling enggak ya tengah-tengah antara mereka berdua gitu ya. Tapi kadang-kadang di lapangan ini nggak semudah itu. Tapi ya diusahakan aja lah. Kan make sense soalnya kan, karena ya kalau misalnya kalian taruh alat di sini gitu ya, artinya ini lebih jauh, ini lebih dekat. Itu aja sih sebenarnya. Hampir semuanya itu common sense. Lalu setiap selah beda tinggi dilakukan 2 kali gitu ya. Nah, ini tuh jadi saat kita baca, bacaan belakang gitu ya, baca. Oke, bacaan kedua. Jadi kayak kalian bukan jauh sih, maksudnya kayak oke bacaannya sekian sekian, lalu nafas dulu gitu ya, lalu baca lagi. Kira-kira kayak gitu. Jadi bacaan tuh paling tidak 2 kali, karena di form itu juga akan bacaan pertama dan bacaan kedua. Nanti bacaan yang mukanya juga bacaan pertama, bacaan kedua. Nanti lagi-lagi di rata-rata gitu. Karena kalau misalnya cuma sekali, intinya sih orang bisa cuma, "Oh, oke baca sekali," gitu kan lewat. Tapi kalau misalnya setidaknya kita baca 2 kali, nah orang yang nyatet ini kan akan aware gitu, bahwa kayak, oke bacaan pertama 1, 4, 3, 2 gitu misalnya ya. Bacaan keduanya 1, 5, 3, 2. Kok jauh banget gitu ya? Kok jauhnya sampai 100? Bentar bentar bentar. Coba ukur lagi kayak gitu. Jadi kayak 2 kali itu karena itu. Lalu, pengukuran beda tinggi antara satu titik dengan titik lain terbagi atas selah genap tadi kita sudah bahas. Lalu perpindahan antara 2 rambu ukur. Yang itu tadi ya, jadi yang pindah itu adalah rambu yang belakangnya gitu. Rambu mukanya diem aja biar dia tetap di situ, biar yang kebaca itu lagi. Lalu, yang terakhir adalah pengukuran beda tinggi antara satu dengan lainnya 2 kali. Nah, pergi dan pulang, oke. Pergi dan pulang itu kita harus balik ke sini kayaknya. Ini adalah pergi ya, jadi pergi itu adalah dari titik yang kita ketahui ke titik yang kita tidak ketahui, itu kita pergi, jadi kita pergi ke sana. Untuk pulangnya sama juga, tapi tinggal dibalik. Jadi nanti si satu itu ada di sini ya, si 2 akan tetap di sini. Nah, sorry, 2-nya nggak tetap di sini dong, 3 yang tetap di sini. Nah, 3-nya tetap di sini, 2-nya dia akan pulang, gitu. Taruh di sini, 2-nya lalu stay, lalu 3-nya yang akan
pulang gitu kan, nanti ujung-ujungnya si 2 akan balik ke tempatnya semula. Itu namanya pulang pergi gitu. Pergi pulang ya, pergi dulu baru pulang soalnya ya. Jadi, kira-kira seperti itu. Jadi intinya sih semuanya itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali gitu ya. Karena apa? Karena biar bisa semua pengukuran itu bisa diratakan.